Jadi hari ini kita mau update terkait ikan hias koleksi yang ada di rumah, termasuk vertical garden ini nih. Apa aja ikannya, terus seperti apa sih kegiatannya. Oke, stay tune di video ini ya, kita bumper dulu. Hunting tadi di pasar ikan Sasana Mina seperti biasa, dapat pulkra 15.000, goldfish ikan koki 18.000, isi 6, satunya 3.000-an, ikannya segitu. Terus ada juga ikan cere, ikan pakan 5.000-an. Ya segitulah ikan-ikan apa itu sama ikan kali. Ikan melem atau nelem atau milem whatever, 15.000 dapat segitu teman-teman. Ikan pakan sih. Kita nyalain lampunya dulu. Nah, oke, ikan pakannya buat ini nih, hampala, ikan mas dan lain sebagainya. Oke, goldfishnya seperti itu teman-teman, goldfishnya. Lebih ke tetra sih, goldfish tetra ya ini ya. Oke, taruh dulu. Ikan kokinya kayak gitu. Terus ini pulkra yang tadi 15.000. Ikan cere pakan 5.000-an, ini yang goldfish sama ikan melem. Kita buka dulu ya. Dan btw aku nggak punya kuku nih, tapi nggak apa-apa sih, bisa kok. Oke, sebenarnya ini perlu aklimasi ya, perlu aklimasi whatever. Paling nggak 10 menit sampai 15 menitan. Cuma kan karena ini udah agak lama nih, jadi nggak terlalu perlu aklimasi gitu, tapi tetap disarankan diaklimasi terlebih dahulu gitu, biar suhunya stabil, suhu yang di air, yang di plastik, sama suhu yang nanti bakal ditempatin gitu. Kan kokinya kecil-kecil, ya nggak kecil-kecil amat sih, tapi oke lah. Terus ini pulkranya yang dapat harga 15.000, size nya mungkin di 6-7 cm sih kalau size gitu, 67 atau mungkin 78 lah, sekitaran itu, under 10. Oke, segitu berarti habis berapa tuh? 15, 18, 15, 30, 48. Ya kurang lebih 48 lah semua itu. 48 tambah pakan 5.000 tambah 15.000. Oke, kita masukin dulu ikan glowfishnya ke tank ini. Sebenarnya apa ya, masih agak bimbang sih, ini perlu filter nggak sebenarnya, cuma kan karena pertimbangan ikan yang dimasukin juga nggak banyak-banyak amat, terus juga pertimbangan rutin water change, jadi oke lah, nggak perlu tuh filter. Pulkra kita taruh sini biasa, kalau cana mah mainnya soliter sendiri gitu. Di tank sebelahnya juga isi cana sih sebenarnya, ada andrawa sama limbata yang di belakang. Kita ke depan. Tank goldfishnya seperti itu, tadi udah dirilis ya teman-teman, jadi nggak sempet kerekam. btw ini lumayan terik ya kalau sehari ini sekarang di sini. Kita masuk dulu lah. Oke, kita lepasin ikan pakan yang tadi nih. Oke, nah di sini ada juga ikan gobi ya kalau nggak salah. Tuh kita coba ini sih, kita sortir kira-kira yang formnya bagus, kita coba masukin ke tank lain. Soalnya juga kalau dilihat-lihat sih lumayan cakep sih, eksotik gitu ikannya. Punya apa ya, pattern yang bagus gitu loh. btw ini ada kiriman dari One Fish teman-teman, paket lengkap pelet One Fish. Dan di sini nggak hanya sebatas pelet konvensional, pelet reguler gitu yang apa bulat-bulat gitu, enggak ya, tapi di sini langsung dari si bahan asli, misalkan cacing, maggot, terus tadi ada juga jangkrik, ada juga ulet, ada juga udang, macam-macam yang dikeringkan langsung gitu loh. Jadi bahan-bahannya kalau menurutku sih ini masih alami ya, nggak terlalu banyak ini itunya, karena masih berbentuk bahan asli, si bahan dasar peletnya itu. Lengkap sih teman-teman, tinggal menyesuaikan preferensi teman-teman. Di sini coba kasih pelet yang kuning dulu. Ini yang kuning itu tadi ulet, tapi ulet yang agak gedean gitu. Ulet Jerman apa Hongkong ya? Oke, awal-awal mereka mau teman-teman. Tuh, langsung disambar gitu. Coba, iya lumayan worth it sih, karena nggak perlu terlalu banyak waktu buat adaptasi pelet. Ini update glass pondnya sekalian teman-teman, izin update glass pond. Di situ ada misting yang aku pasang, videonya mungkin nanti nyusul terkait pemasangannya.
Ya biar ada apa ya, ala-ala hujan gitu loh, ala-ala kabut, biar sejuk juga sih gitu. Toh juga jarang dipakai sih, cuma buat aksen aja. Hitung-hitung buat cuci si tanaman yang di atas itu ya, tanaman plastiknya, biar nggak terlalu berdebu gitu. Kita coba kasih pakan pakai yang merah ini, pelet kecil-kecil sih, apa ya, cocok buat ikan-ikan aquascape gitu. Nah ini kalau di sini nih bagusnya pakai ikan-ikan yang agak gede, karena itu kan ikan konsumsi, ikan yang size-nya gedean. Kita ambil pelet yang kuning nih, yang tadi ulet tuh. BTW lampunya agak redup ya teman-teman, mohon maaf, masih belum sempat ganti. Nah itu pelet yang kayak gitu sih, bukan pelet apa ya, pelet tapi bentuknya real, masih real, bahan asli gitu loh, masih utuh. Dan mereka doyan sih, di situ ikan patin, ikan nila isinya. Kalau ini nih ikan lele, cuma nggak terlalu kelihatan. Hampir jam 11 teman-teman, jam 11 malam hampir. Kita set dulu buat lampu biar lebih enak. Oke, agak keruh tapi ya never mind sih, yang penting ikannya aman gitu aja lah. Oke, mau nggak nih makan pelet? Agak kecil sih size-nya kalau buat goldfish, tapi wait, apakah mereka mau? Ini kalau tadi sih di pelatih udah dicoba, mau, mereka doyan, awal banget doyan, cepet banget adaptasinya buat pakan pelet-pelet baru. Kalau bisa dibilang sih peletnya lumayan recommended teman-teman menurutku, karena ikan-ikan lain yang baru datang pun juga nggak perlu waktu lama buat adaptasi pengenalan pelet baru itu. Kolamnya lumayan ya, kalau misalkan dilihat dari situ ada bias airnya gitu loh. Nah ini oke, kita kasih pakan ikan yang di sini. Ini ikan lokal sih, lokal sama ikan-ikan, ya ikan schooling gitu lah. Dan mereka mau teman-teman, pertama kali kasih pakan pelet itu ke mereka, mereka langsung doyan gitu. Macam-macam sih, itu ada ikan yang ikan red eye itu kan emang ikan-ikan yang udah di akuarium. Tapi kayak misalkan mother pari, terus juga udang tadi itu kan ikan yang tangkapan alam ya teman-teman, tapi mereka bisa cepat adaptasi, mereka langsung mau. Itu lumayan recommended sih menurutku. Kita coba kasih pakan yang glowfish ya, glowfish sama gobinya. Apakah mereka mau? Oke, mau juga teman-teman. Jadi glowfish hari ini datang kasih pelet, malamnya langsung mau gitu. Nggak perlu ini itu adaptasi terlalu lama, nggak, mereka langsung doyan, langsung bisa adaptasi sama peletnya. Termasuk si gobi ini nih, padahal gobi itu kan tangkapan alam ya teman-teman kalau menurutku ya, karena ikan-ikan lokal gitu lah, dibeli di pasar lokal. Tapi mereka langsung bisa adaptasi sama pelet-pelet yang buatan, yang apa ya, notabene buatan gitu, bukan pakan alami. Ya walaupun bahan-bahannya alami, cuma kan itu udah diolah gitu. Tapi mereka mau. Oke, ini settingannya ala-ala genangan air, nggak keurus gitu ya. Iya, biar nggak bosan aja sih. Soalnya kalau aquascape itu kan cenderung terang, terus juga tanamannya tertata rapi. Nah ini aku mau buat yang agak berbeda gitu. Oke, mereka doyan teman-teman. Oke, worth it sih menurutku buat ikan-ikan aquascape. Terutama pelet yang warna merah tadi tuh, pelet-pelet kecil yang warna merah. Oke, tuh formnya lumayan cakep ya teman-teman, warnanya itu cakep. Sebenarnya ikan lokal itu nggak kalah cakep sama ikan-ikan impor, ikan-ikan yang ternakan di akuarium, ikan hias asli itu nggak kalah cakep sebenarnya ikan lokal. Ini nih peletnya one fish yang apa ya tadi kalau nggak salah micro pelet. Buat akuarium yang gitu size-nya nggak gede-gede amat sih, paling 1x40x40, tebal 5 mili. Cuma karena air yang diisi itu kan juga nggak banyak-banyak amat, terus juga isinya itu kan juga nggak terlalu berat ya, jadi so far aman sih kalau menurutku. Peletnya yang ini teman-teman namanya micro pellet. Tuh, kayak gitu ya. 50 gram. Micro pellet one fish. Teman-teman boleh sih kalau mau coba, boleh banget.
recommended sih kalau menurutku. Kita coba pakai pakan yang lain ya teman-teman. Pakai apa ya? Pakai yang ini aja, jangkrik nih, coba pakai yang cricket. Pakai jangkrik buat cana sih mungkin. Kita trialkan ke cana, apakah mau? Agak susah sih ya. Wait. Cana ini nih, Andrau. Oke, mau teman-teman. Iya, normal sih. Soalnya cana itu kan kadang jangkrik, kadang cacing, kadang ulat. Ya pakan-pakan gitu lah. Cuma yang satu itu pulkra masih adaptasi jadi belum mau makan. Ini yang tika teman-teman. Update tikanya tak taruh ke akuarium situ. Settingannya seperti itu. Jangan lupa kasih tutup kaca biar safety buat ikannya, biar kita juga nggak was-was takut ikan loncat. Kalau sama peletnya sih masih adaptasi ya teman-teman. Jadi belum mau tapi udah penasaran, udah ada arah buat mau makan gitu. Cuma belum sampai ketelan. Tuh. Belum mau sih, tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga masih adaptasi. Sambil ini barangkali kalau pakai pelet yang lain dia mau, soalnya kan kalau sana kan kebiasaanku emang pakai pakan hidup gitu, entah udang, ikan kecil, ulat, atau jangkrik juga sesekali. Cuma kan itu yang ikan-ikan hidup, yang pakan hidup. Dan ini kalau pakai pakan yang kayak gini masih perlu adaptasi sih, tapi ada sih kayaknya bakal mau nextnya. Kita pindah ke bawah, di bawah ada apakah? Wait. Nah ini nih, tank yang satu ini. Isinya ada manfish, terus dolar. Di situ ada ikan melem yang agak gedean gitu. Ikan lokal sih sama kaviat. Kita pakai yang cacing ini ya, apa? Cacing kering, yang warna merah tapi cacing kering. Worth it sih, pertama kali coba mereka langsung mau respon makan gitu. Nggak perlu terlalu banyak adaptasi sih kalau yang ini. So far oke sih pelet-peletnya, teman-teman juga bisa cek, linknya ada di bawah kalau teman-teman mau pesan boleh banget. Mumpung di sini juga masih ada ini ya teman-teman, masih tersedia stoknya, macem-macem sih peletnya. Buat cana, buat lohan, buat segala macam ada semua gitu. Tinggal teman-teman menyesuaikan aja nih mau buat pakan ikan yang apa. Nanti bisa dicek, linknya ada di bawah. Worth it sih kalau menurutku so far. Kayaknya itu dulu sih videonya. Tadi udah kasih makan ikan-ikan, terus ini juga yang di sini kasih makan juga. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, terus juga like videonya, dan see you next time.